Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo A53, HP entry level dari Oppo yang harganya 2,5 juta. Pas saya dengar harganya itu saya agak bingung sih, kedengeran murah gitu. Soalnya saya udah tahu fitur-fitur utamanya tanpa tahu harganya dulu. Di sini nih ada ketulis apa yang diandelin oleh HP ini. Ada layar 90Hz Neo Display, padahal sebelum HP ini ada, HP paling murah yang punya layar 90Hz itu kalau nggak salah mepet 3 juta itu Realme Narzo. Terus Oppo A53 juga punya fast charging 18 watt dengan baterai gede 5000 mAh. Terus ada dapat AI selfie kamera ya, ini nggak terlalu sih, 16 megapiksel. Di sini RAM yang kita dapat 4 GB dan memori internal 64 GB. Warnanya biru muda. Ada 4 varian warna sih. Yang pertama ini biru muda, terus ada yang putih, very white, ada mint cream dan exotic black. Tentu aja HP ini dibikinnya di Indonesia ya, diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama. Memang selalu di sana sih, sama kayak kalau kita mau belanja apapun, selalu di Tokopedia. Apalagi sekarang lagi ada waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Promo-promo serunya ada kejar diskon semua di bawah 99.000, terus ada bebas ongkir untuk semua belanjaan kita dan cashback spesial. Di sini juga ada beberapa barang yang ada saya beli di Tokopedia sih. Sini ada Ecmic, terus powerbanknya dari Ecmic, terus ini ada sticknya Xbox plus standnya gini. Ini lucu sih, ada 3D printing di Tokopedia, ada yang bikin usaha kecil gitu. Sama yang ini juga saya belinya di Tokopedia. Sama ini hiasan juga saya belinya di Tokopedia sih. Jadi memang selalu ada, selalu bisa lah kalau di Tokopedia. Buat info detailnya bisa langsung cek link di deskripsi aja. Sip, sekarang kita mulai unbox aja HP-nya. Di sini udah langsung kelihatan desainnya ya, yang warna biru muda. Di sini ada ketulis Oppo A53, lumayan gede. Bukan lumayan gede, ini mah gede banget di bagian tengah sini. Terus di sini ada tulisan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Terus sisanya ya logo-logo Oppo, terus yang belakangnya udah kita lihat juga. Mungkin buat Anda yang baru tahu soal HP ini, terus dengerin fitur-fitur yang barusan saya sebutin tadi dan harganya, HP ini kayak kelihatan value banget ya. Dapetin fitur yang biasanya ada di HP yang harganya 3 juta, tapi ini harganya 2,5 juta aja. Cuma kan kita baru ngeliat apa yang ditulis oleh Oppo, kita belum ngeliat apa yang nggak ditulis oleh Oppo tapi tetap kita dapetin di HP ini. Kalau udah denger semua pasti langsung ngeh lah kenapa harganya 2,5 juta. Saya ceritain sambil kita lihat isi kotaknya. Kalau isi kotaknya saya sendiri belum tahu ya. Di sini bungkus Oppo-nya lumayan standar lah, warna putih. Walaupun background-nya warna putih tapi nggak terlalu masalah karena gambarnya lumayan jelas. Di sini ada tulisan Oppo A53 juga. Ini plastiknya sudah kelihatan. Kalau HP ini tipenya bukan yang mahal-mahal banget karena plastik buram gini. Biasa memang buat HP kelas entry level. Mungkin entah ya, plastik aja ada levelnya kali. Di sini ada SIM ejector. Padahal plastik itu harusnya nggak segimananya juga. Ini kok nyangkutnya aneh. Tuh, ini gimana? Gimana keluarin, lalu kira lagi lagi sulap gitu kan, biasanya ada kan keluarin besi yang udah kelilit. Di sini bukanya ada minimal walaupun entry level kita masih dapetin casing. Terus di sini casingnya silikon biasa, ada petunjuk penggunaan, casing, terus di sini ada charger yang kalau kita lihat di belakangnya dia outputnya 18 watt, udah bener. Terus di sini ada charger yang kepalanya udah Type-C atau belum? Yes, udah Type-C, bagus lah. Minimal walaupun entry level untuk urusan port sama sekali nggak dikompromi. Jadi kita buka aja, ini warna biru muda. Oke, yang pertama yang langsung bikin kita nyadar, mungkin kalau dilihat kayak gini nggak terlalu otomatis ngeh ya kalau ini sebenarnya bahannya dari plastik. Soalnya kalau dilihat gini, ini bagus banget sih, clear banget. Ini kayak kaca yang kualitasnya bagus gitu, cuma ya sebenarnya ini polikarbonat. Tapi kalau buat looks doang, ya ini kilauannya bagus banget sih. Terus yang bikin HP ini bisa jadi murah juga tentu aja ada di bagian kameranya. Di sini lumayan kelihatan kalau ini kameranya lensanya gede sendiri karena ini kamera utamanya ini 13 megapiksel. Terus yang dua ini saya nggak terlalu peduli karena ini resolusinya cuma 2 megapiksel dan ini antara ini makro atau ini portrait atau ini portrait, ini makro, tapi ya nggak terlalu
masalah tadi mau bilang Marco. Kamera Marco itu kayak nama apa gitu. Terus di sini ada fingerprint sensor dan di bagian bawah ada speaker. Terus ada port USB Type-C, ada mikrofon, ada headphone jack. Di sebelah kiri ada tombol volume dan di sini SIM-nya udah triple slot, jadi dia bisa nampung 2 kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD. Nah, buat yang dari tadi nanya, pasti udah ada yang penasaran nih, Bang, ini prosesornya apa, Bang? Ini triple slot. Ini prosesornya Snapdragon seri 400. Ini Snapdragon 460 yang levelnya memang ada di bawah lah, di bagian entry level gitu. Jadi, buat yang pengen ada gambaran, Snapdragon 460 yang dipakai di Oppo A53 ini levelnya kira-kira mirip kayak Snapdragon 636. 460 ini levelnya paling tinggi dibanding Snapdragon 400 yang lain, cuma ya kasta 400 itu memang agak susah buat ngalahin yang 600, kecuali 600 yang lama. Kalau ini dibandingin sama 625 yang terkenal banget sekitar 2 tahun lalu, ini lebih kencang, cuma ya memang nggak zamannya lagi sih. Kita setting dulu, baru abis itu lanjutin bahas kenapa HP ini harganya bisa murah walaupun fiturnya lumayan banyak. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Oppo A53. Di sini wallpapernya lumayan mirip sama bagian belakang ya, jadi kelihatan jernih-jernih itu. Tapi kalau misalnya Anda lihat langsung, mungkin layar HP ini nggak bakal setajam itu ya, karena layar HP ini resolusinya 720p. Itu satu lagi yang bisa bikin HP ini jadi harganya kayak gitu, karena kalau misalnya resolusinya Full HD pasti ya harganya lebih tinggi sih di mana-mana. Yang lebih tajam dia pasti harganya lebih mahal. Jadi mungkin Anda pengen protes kali ya kenapa 90 Hz tapi HD gitu kayak Realme kemarin, itu lumayan diprotes. Tapi kalau lihat harganya yang 2,5 juta jadi kelihatan lebih masuk akal, karena ya kalau 3 juta nggak masuk akal, tapi kalau 2,5 juta mungkin lah. Dan mungkin ya karena prosesornya tadi levelnya entry level ya, jadi saya pengen hitung-hitungan dikit. Jadi misalnya ini 720p, jadi 720 kali 1400 atau 1600 ya resolusinya. 1600 sama dengan 1, tapi ini refresh rate-nya 90 Hz, jadi 90 frame per detik kali 90, jadi 100 juta 103.680.000 pixel per detik. Ini udah iseng banget sih ngitungnya, entah ada teknologi apa di baliknya, tapi kalau kita hitung kasar dong ya. Terus kalau 1080p kali Full HD Plus itu berapa ya? 2400 bukan? 2400. Tapi dia 60 frame per detik aja. Tetap ini lebih berat. Tadi 103 juta, ini 155 juta. Jadi beban kalau 90 Hz dan HD doang, dia lebih enteng setengah kali lipat dari yang ini, atau sepertiga kali lipat, tergantung cara kita ngitungnya gimana. Jadi mungkin itu keputusan Oppo salah satunya, dan tentu aja salah satu faktor paling tinggi sih pasti ya biar hemat sih. Kalau misalnya dia jadi lebih enteng ya itu nilai positifnya, karena pas saya pertama kali hidupin ini terus scroll memang dia kerasa mulus banget karena layarnya 90 Hz. Nih, di sini ada pilihan 90 Hz. Jadi memang kerasa super mulus kayak HP flagship sih. Cuma kalau kita pakai buat main game atau buat loading apa, itu nggak dipengaruhin oleh refresh rate ya. Kerasa kalau HP ini lumayan lambat karena HP ini memang entry level. Pas saya tes buat Antutunya aja, dia skornya dapetin skor 146.000. Maksud saya tadi lambat itu kalau dibandingin sama yang kenceng, yang kalau kita bandingin sama flagship ya. Cuma kalau misalnya buat entry level, ini memang skor yang standar lah, 146.000. Nggak serendah yang sejutaan kayak Redmi 9A sama Realme apa gitu yang 90 ribuan doang, yang Helio G35 gitu. Cuma ya memang nggak setinggi yang flagship atau yang harganya 5 juta ke atas, karena memang levelnya kayak gini. Ini 146.000, harganya wajar lah dapat kayak ginian. Kalau misalnya kita pakai buat main game kayak di Mobile Legends contohnya, ini kok Layla kayak beda sendiri sih. Kayak glowing sendiri gitu. Tuh rambutnya juga, wah ini mah satu game berat di ngerender rambutnya doang ini. Terus kalau kita lihat settingannya, dia nggak ada iframe. Ya oke lah. Antara ini karena dia
chipset baru punya yang 460, jadi belum terlalu optimal, atau memang nggak mampu. Tapi HP sejutaan aja bisa high frame rate sih. Yang Redmi warna emas sekarang. Ini yang warna emas kayaknya dibagusin. Mapnya juga bagus. Tapi kok ini lawan AI loh, kok sakit. Nah, oke lah, sip. Ya. Ini yang soalnya HP sejutaan aja bisa high frame rate, jadi antara ini yang nggak optimal atau gitulah. Ya, kalau ngelihat HP kayak gini lumayan segmented berarti ya. Kalau misalnya Anda adalah seorang gamer yang pengen settingan yang semulus mungkin, HP ini jelas kurang cocok karena ya walaupun baterainya gede sih, 5000 mAh, sama ada fast charging juga, sama layarnya juga kenceng, cuma kalau layarnya kurang kepake di gaming ya agak percuma jadinya, kurang maksimal aja. Tapi kalau misalnya senangnya chatting atau buka Tokopedia gitu, scrolling barang belanjaan, atau ya julid di Twitter, itu bisa julid dengan mulus kalau pakai HP ini. Jadi ya silakan ditentuin aja sih, baterainya juga gede itu buat siapa aja oke. Saya lebih fokus ke chipset sama resolusinya aja, sama refresh rate-nya aja. Itu kelemahan sama keunggulannya lumayan jomplang. Jadi yang beli juga harus jomplang sih, nggak bisa buat semuanya. Jadi ya kanan kiri lah. Kita kill satu dulu, abis itu baru tes kamera deh. Banyak nih. Ini ya karena lawannya AI jadi gampang. Kalau stabil sih stabil ya, cuma stabilnya itu kayak di 25 fps atau 20 sampai 30 fps itu walaupun stabil kurang gimana juga. Main sih bisa, cuma ya gitulah, pasti Anda pernah ngerasain gimana rasanya main stabil cuma FPS-nya nggak kenceng-kenceng banget. Kira-kira HP ini kayak gitu. Oke, sekarang kita coba tes kameranya aja. Ini keluar aja agak nunggu. Ini tes kameranya kita coba. Oke. Kamera 13 megapikselnya. Oke. Terus si ini. Dan si ini. Kalau dilihat di sini kok kayak agak kusam gitu ya. Cuma kalau hasilnya, oke, hasilnya sih ya enggak, ya agak gelap sih. Jadi kamera belakang kayaknya bukan jadi bagian yang diunggulin oleh Oppo A53 ini juga. Jadi kalau misalnya mau kita timbang-timbangin unggulnya apa, ada ditulis di sini semua. Baterainya gede, layarnya kenceng, fast charging juga, dan buat Oppo 2,5 juta itu bisa dibilang murah lah. Terus kalau misalnya kelemahannya, ya walaupun layarnya kenceng, layarnya HD, terus chipsetnya ya, chipset bukan kelemahan karena harga 2 juta lumayan masuk akal buat dapat 460. Kelemahannya apa ya? Di resolusinya aja sih, nggak terlalu kayak maksimal di layar. Sisanya apa ya? Kepikir banget. Oh, kameranya tadi kayaknya nggak terlalu terang juga. Jadi silakan dipilih aja. Ini Oppo A53. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Suka nggak suka videonya ya bukan A53-nya. Nanti ya kalau HP-nya mah bukan urusan kita sih. Kita bertanggung jawab di kualitas video aja. Oke.